Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan nama Muhammad Bakauddin, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 225720110005, ingin menjelaskan tentang algoritma variabel statis dan juga dinamis. Memasuki penjelasan atau pengertian dari algoritma tersendiri, seperti yang kita tahu bahwa di sistem informasi atau teknik informatika, algoritma sudah tidak asing karena kita pakai sebagai dasar pembelajaran pemrograman. Untuk pengertiannya sendiri yaitu algoritma merupakan sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang dituliskan secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan logika dan matematika dengan bantuan komputer menurut Sismoro 2005-29. Jadi kalau bisa kita ambil inti dari pengertian tersebut, bahwa algoritma sendiri yaitu sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang berurutan atau sistematis secara terstruktur, itu digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah persoalan logika matematika, yaitu dengan bantuan komputer. Menurut ahli lain, yaitu menurut Kani 2020, algoritma sendiri didefinisikan sebagai usaha dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Menurut Corman, Leisserson, Rivers, dan juga Stein 2009, bahwa algoritma yaitu memiliki pengertian sebuah prosedur komputasi yang mengambil beberapa nilai atau kumpulan nilai sebagai masukan untuk kemudian diproses sebagai keluaran. Nah, dalam istilah lain, algoritma adalah urutan langkah komputasi yang mengubah masukan input menjadi keluaran output. Dalam Munir dan Leoni 2016, algoritma sendiri dapat diartikan sebagai urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Menurut Wahono 2008, algoritma adalah logika atau metode dan tahapan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Melanjut dengan penjelasan yang kedua yaitu variabel statis dan variabel dinamis. Apa yang dimaksud dengan variabel statis? Variabel statis sendiri yaitu variabel lokal yang dideklarasikan di dalam fungsi mempunyai sifat data yang tersimpan atau yang ada padanya akan hilang atau terhapus setelah fungsi itu selesai dikerjakan. Dengan demikian, data yang terdapat pada variabel lokal tersebut tidak dapat dipakai pada pengolahan berikutnya. Jadi, kalau bisa saya ambil inti dari penjelasan variabel statis, yaitu program yang hanya akan terjalankan pada waktu tersebut, jadi tidak bisa memiliki sifat seterusnya atau perkembangan. Jadi kalau memang ada pekerjaan atau pemrograman pada suatu permasalahan, maka hanya terjalankan pada saat itu juga. Variabel dinamis yaitu algoritma pemrograman dinamis, merupakan algoritma yang bekerja dengan cara mencari solusi dari setiap bagian terkecil dari suatu permasalahan. Hasilnya akan disimpan untuk menyelesaikan permasalahan baru di masa yang akan datang. Untuk penjelasannya sendiri, jadi kalau variabel dinamis ini bisa kita kembangkan atau kita bisa tarik solusi yang baru untuk permasalahan yang akan datang. Jadi lebih bersifat terbuka dan juga dinamis itu sendiri. Selanjutnya itu penjelasan array.
Array yaitu merupakan struktur data fundamental dalam pemrograman yang memungkinkan pengelompokan elemen data dalam suatu variabel. Seperti yang saya jelaskan tadi pada penjelasan di slide sebelumnya, bahwa ada variabel statis dan juga dinamis. Di penjelasan array juga ada antara array statis dan juga dinamis. Array statis sendiri memiliki ukuran tetap yang ditentukan pada saat deklarasi dan tidak dapat diubah selama eksekusi program. Seperti penjelasan tadi, jadi terjadi selama satu waktu saja. Nah, kelebihannya adalah pengelolaan memori yang sederhana, namun kurang fleksibel untuk menangani perubahan dinamis. Untuk array dinamis sendiri yaitu ukuran array dapat berubah selama eksekusi program menggunakan struktur data seperti array list di Java atau vektor di C++. Meskipun membutuhkan manajemen memori yang lebih kompleks, array dinamis memberikan fleksibilitas yang tinggi dan penanganan data yang dinamis. Penggunaan array dalam algoritma sendiri yaitu sebagai fondasi pemrograman yang lebih efisien. Array memainkan peran sentral dalam pengembangan algoritma dan pemahaman yang baik tentang penggunaannya dapat meningkatkan efisiensi program. Beberapa contoh penggunaan array dalam algoritma meliputi yang pertama untuk pencarian dan pengurutan, yang kedua pengolahan gambar, dan yang ketiga graf dan struktur data. Jenis-jenis array yaitu mendefinisikan kategori array yang penting. Di sini ada 3, karena array memiliki beberapa jenis yang membedakannya berdasarkan karakteristik dan fungsionalitas. Yang pertama yaitu array 1 dimensi. Struktur array paling sederhana yang hanya memiliki satu indeks, cocok untuk representasi data sekuensial seperti data nama atau bilangan. Yang kedua ada array 2 dimensi, yaitu menggunakan 2 indeks. Biasanya untuk menyusun data dalam bentuk matriks, ideal untuk mempresentasikan hubungan antar elemen data. Yang ketiga yaitu ada array multidimensi, di mana array dengan lebih dari 2 dimensi memungkinkan representasi data yang kompleks dan bersarang. Di sini saya jelaskan contoh program dari penjelasan saya tadi. Untuk programnya sendiri seperti ini. Pada program di bawah ini merupakan implementasi penggunaan array di C++. Nah, di sini saya membuat beberapa variabel array seperti nama, status dengan tipe string, dan nilai dengan tipe integer. Masing-masing itu diberi 10 slot space. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa program ini hanya akan mampu menampung nilai kurang dari atau sama dengan 10 nilai yang dapat ditampung di variabel array tersebut. Untuk output dari program ini ya ini. Nah, user akan memasukkan nama dan nilai yang akan dilakukan perulangan berdasarkan jumlah data yang akan diinput. Jika nilai yang dimasukkan kurang dari 50, maka status mahasiswa tersebut tidak lulus. Nah, nantinya sistem akan menampilkan data mahasiswa tersebut dan juga status kelulusannya. Seperti ini, Dimas dan juga Fitri. Sekian, terima kasih.